Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian buka halaman 20, hadis tentang takwa. An Abi Darin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahu Tirmidzi. Yang artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya, dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Takwa menurut bahasa artinya patuh, taat, atau menjaga. Menurut istilah, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebagai muslim, kita harus menjalankan tiap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadis di atas menjelaskan tentang 3 hal, yaitu takwa kepada Allah, melakukan kebaikan untuk menghapus keburukan, dan berakhlak baik kepada sesama. Bertakwa kepada Allah yang dimaksudkan adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan sholat, beribadah, mengaji Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan kebaikan untuk menghapus keburukan. Dalam manusia, kehidupan manusia itu tidak lepas dari keburukan. Maka dari itu, kita sebagai manusia itu harus melakukan kebaikan untuk menghapus keburukan. Salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah, melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Keburukan adalah hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Keburukan akan membawa kesengsaraan hidup pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, berakhlak baik kepada sesama. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik kepada orang lain. Jika berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Maka dari itu, saling tolong-menolong itu adalah penting dan wajib. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya antara orang mukmin satu dan mukmin lainnya adalah bersaudara. Jadi, perlu kalian ketahui bahwasanya semua itu adalah saudara. Perilaku takwa dalam kehidupan. Contohnya, bentuk takwa di rumah adalah patuh dan berbuat baik kepada orang tua. Sebagai bentuk birrul walidain. Karena apa? Karena orang tua itu adalah yang sudah membesarkan kita, yang sudah melahirkan kita, dan bahwasanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Yang kedua, bentuk takwa di sekolah adalah kita harus patuh pada perintah bapak atau ibu guru selama perintah itu tidak melanggar aturan agama. Maka dari itu, jika kalian patuh kepada bapak ibu guru, insya Allah ilmu dari kalian yang dapat akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, dalam bergaul di masyarakat. Contoh takwa dalam pergaulan di masyarakat, contohnya adalah menolong tetangga yang kesulitan, bersikap sopan, tutur kata yang baik, dan bermain dengan sesama teman dengan akhlak yang baik. Hadis tentang niat. Apa itu niat? Niat artinya menyengaja dalam melakukan suatu perbuatan untuk harapan tertentu. Niat tempatnya di dalam hati. Niat merupakan unsur terpenting dalam tiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Tiap perbuatan manusia berawal dari niat untuk melakukan sesuatu. Niat dalam beribadah merupakan syarat sah dalam menjalankan suatu ibadah.
Niat dalam ibadah harus didasari untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita melakukan sesuatu dengan niat. Misalnya tidak bisa niat secara bahasa Arab. Itu boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang kita mampu. Contoh, kita berangkat sekolah. Kita awali dengan basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Kalau tidak bisa dengan doa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, bisa dengan bahasa Indonesia atau yang kita bisa. Misalnya seperti itu. Sekarang fungsi niat dalam melakukan perbuatan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, membedakan antara amal ibadah dengan kebiasaan jika niat tersebut berkaitan dengan sasaran suatu amal. Yang kedua, membedakan antara satu amal ibadah dengan amal ibadah yang lainnya. Jadi, niat itu adalah sangat penting. Misalnya kita niat untuk melakukan pekerjaan apa saja, walaupun itu mengerjakan PR, untuk berangkat sekolah, pulang sekolah, kita mandi, kita melakukan pekerjaan suatu sehari-hari, itu dengan niat yang baik, insya Allah akan dicatat sebagai amal ibadah, agar kita masuk ke surga. Sekarang bunyi hadis tentang niat. An Umar bin Khattab qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fajratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yushibuha aw imra'atin yatazawwajuha fajratuhu ila ma hajara fi ilaih. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Muttafaqun alaih.